Juzul, kembali bertemu dengan saya, Melanie, di 40 hari transformasi. Self compassion. Hari ini kita sampai di self compassion, nggak terasa ya, udah di hari yang ke-27. Jadi, kita akan membahas lebih deep tentang compassion ini. Compassion adalah welas asih ya, kasih sayang, welas asih yang meaningnya itu lebih dalam dari sekedar cinta gitu kan. Jadi kita punya compassion terhadap siapapun, bahkan terhadap benda yang tidak bernyawa sekalipun loh. Ketika kita take care of them, kita itu punya compassion, kita tuh punya welas asih dengan sekeliling kita, sekitar kita gitu ya. Jadi arti yang sesungguhnya adalah understanding tuh dengan apa yang sedang diri kita hadapi tuh di hadapan kita, keadaan di luar kita. Karena itu adalah refleksi dari keadaan di dalam diri kita gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu setiap sel di diri kita itu memancarkan vibrasi. Yang kemudian vibrasi tersebut membentuk aura gitu. Proton, elektron, neutron gitu ya. Aura kalau kita bahasa ininya itu aura. Jadi kemudian aura itu memadat gitu. Jadi ketika mata kita terbuka, kita melihat sekeliling kita, itu seperti apa? Itu gambaran daripada vibrasi yang kita pancarkan. Nah, vibrasi yang kita pancarkan itu hasil dari kolaborasi pikiran kita gitu ya. Jadi pikiran kita dengan hati kita, dengan desire kita, ketiga-tiganya itu berkolaborasi tuh. Makanya kalau kemudian kita masih mendapati keadaan luar kita itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nah seringnya kita resisten atau menolak, itu kita lack of compassion gitu ya. Jadi kita kurang adanya welas asih, kurang adanya compassion terhadap diri sendiri gitu. Nah, treatment kepada diri kita sendiri secara private gitu ya. Jika kita nggak ada satu orang pun di sekeliling kita, bagaimana kita itu men-treat diri kita, bagaimana kita memperlakukan diri kita. Itu terpancar keadaan luar orang-orang yang memperlakukan diri kita gitu. Jadi kita bisa ukur di situ bagaimana orang lain tuh memperlakukan diri kita, taruhlah karyawan kita, bagaimana memperlakukan kita, atasan kita, kolega kita, partner kita, klien-klien kita, bahkan orang tua kita, anak-anak kita, suami kita sendiri, bagaimana mereka memperlakukan kita gitu. Nah, itu adalah cerminan bagaimana diri kita sendiri itu memperlakukan kita. Memperlakukan baik tubuh fisik, soul maupun spirit kita. Dan sering kita nggak sadari itu ya. Ketika kita nggak ada orang lain, taruhlah kita sedang berkaca ya, itu teknik mirroring itu makanya sangat powerful sekali tuh. Saya sangat-sangat menganjurkan mirroring ini setiap waktu, bahkan setiap saat. Saya tuh kemanapun itu selalu bawa mirror tuh kan saya itu ya. Jadi taruh saya itu kalau keluar gitu terus ketemu orang gitu ya. Kok ketemu orang kayak gini ya? Kenapa? Terus saya ngaca tuh, ternyata ada something di dalam diri saya itu yang nggak saya sadari, yang kemudian menarik bertemunya dengan orang-orang tersebut gitu. Ini sangat kadang akal sehat kita itu nggak bisa menerima hal ini karena memang di luar akal sehat kita tuh kadang gitu. Nah, compassion ini bagaimana kita menunjukkannya dengan keadaan luar kita tersebut tuh. Terutama dengan orang-orang yang kita temui setiap hari, bagaimana kita memperlakukan mereka gitu ya. Apakah benar kita sanggup
memperlakukan orang ini seumur hidup kita gitu ya. Taruhlah pasangan atau anak kita. Kadangkala ini yang sering terjadi sebenarnya. Mengapa trauma inner child itu kita rasakan karena ada beberapa kasus yang ketika dia hamil itu tidak diinginkan. Nah, kemudian ketika anaknya lahir, bayinya lahir, dia tidak memperlakukan anaknya dengan compassion yang tulus gitu. Jadi sang baby ini akhirnya bertumbuh dengan keterpaksaan gitu, dengan energy force gitu. Nah, itu akan membentuk aura di dalam tubuhnya ya akhirnya kemudian terbentuk sebagai black sheep itu. Itu karena ada penolakan dari dalam rahim, bahkan dari sebelum dia lahir ketika banyak kan kasusnya entah itu hamil di luar nikah atau entah itu kebobolan dan sebagainya itu ya. Kemudian kita nggak menginginkannya, trying untuk aborsi namun nggak bisa gitu kan. Nah itu membentuk si baby ini kemudian menjadi black sheep itu tadi. Nah, akhirnya karakternya terbentuk tuh seperti itu. Nah, apakah ini satu kesalahan besar daripada orang tua? Enggak, kita beyond of the dualitas lagi ya. Kita enggak menunjuk pada salah dan benarnya lagi tidak. Namun lebih menekankan kepada konsep yang sedang kita bahas di sini self compassion ini hingga akhirnya menyadarkan kita tuh kalau kemudian kita tahu kita sadar bahwa oh ternyata selama ini aku memperlakukan diriku itu kurang compassionnya gitu ya kurang belas asihnya itu kenapa kemudian ketika kita di publik atau di luar kita diperlakukan orang seperti itu mungkin ada yang memperlakukan kita ya banyak hal gitu ya. Terus kita berpikir apa salahku ya kok aku diperlakukan kayak gini padahal aku udah baik, udah begini, udah begitu gitu kan. Kita pikir kita ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Nah, ini menunjukkan mereka itu orang-orang tersebut itu hanya sign dari semesta. Mereka adalah guru kita untuk menunjukkan bahwa hey, kamu kurang compassion dengan dirimu. Bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri pada saat alone, pada saat nggak ada satu orang pun di sekelilingmu. Ya, bagaimana kamu memperlakukan apakah kamu masih treat dirimu dengan baik, makan yang baik, gitu kan? Bagaimana kamu masih respect dengan dirimu, bagaimana kamu bertutur sapa, self talk-nya itu yang paling penting ya, self talk itu sangat-sangat penting di situ. Oke. Jadi perhatikan self talk kita karena disitulah menentukan bagaimana kemudian orang lain memperlakukan kita, right? Kita masuk ke lembar berikutnya nih. Jadi seberapa mampukah kita menunjukkan kasih sayang, welas asih kita kepada versi diri kita yang masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Bagaimana kita tahu tuh kalau itu adalah versi diri kita ya reflection itu tadi. Kita menghadapi siapa nih? Kalau kemudian kita masih menghadapi taruhlah contoh suami yang kok kadang sifatnya kekanak-kanakan gitu ya. Atau tiba-tiba kalau diajak ngomong itu nggak nyambung gitu. Ini kok lama-kelamaan ngomong sama dia nggak nyambung ya ada apa ya gitu kan. Nah ada indikasi tuh bahwa inner child kita perlu diperhatikan tuh karena kita ngerasa sebel gitu kan kok kemudian nggak nyambung atau sering juga kejadian bahwa sakit tuh tiba-tiba orang sekeliling kita itu yang ngeluh sakit lah pokoknya intinya itu ngeluh gitu yang sakit inilah sakit itulah begitu sementara sakit itu menunjukkan kurangnya perhatian gitulah jadi persis seperti anak-anak gitu. Bagaimana anak-anak itu menginginkan perhatian ekstra dari kita itu dengan apa? Karena kadang-kala mereka belum bisa mengekspresikan the truth keinginan mereka ya. Jadi itu tadi dengan panas, dengan sakit pokoknya. Jadi kita
ada perhatian ekstra di situ karena kita terlalu sibuk atau kita nggak fokus pada anak-anak hingga akhirnya bahasa mereka itu bahasa sakit. Nah ini sama dengan pasangan kita mungkin ya atau orang tua kita atau siapapun yang sekeliling kita yang kemudian tiba-tiba ngeluh sakit apa. Nah itu tuh bahasa mereka untuk kita itu sadar bahwa ada versi diri kita yang masih kecil yang ingin diperhatikan, yang ingin dirangkul, bagaimana kita compassion terhadap dia gitu ya. Itu mampu nggak kita terus berada di situ? Karena kadangkala kalau kita tahu tuh ini orang-orang ini layak dan pantas nggak kita masukin ke dalam bubble future kita. Kalau memang mereka layak dan pantas, kita akan ngerti tuh. Jadi kita dancing dengan mereka, kita flowing dengan mereka, kita memahami, kita understanding gitu ya. Namun kalau kita, aduh lama-lama capek juga nih orang ini kok setiap kali sama dia drain out sekali gitu ya. Kita kayak di-sucking gitu ya, kayak energi kita itu capek habis dengan orang itu kayak capek banget gitu kan. Kalau gitu kita ngerti tuh. Orang ini masuk nggak ke dalam futureku? Kalau nggak, dia nggak akan catching up energi kita ya bagaimanapun juga semesta akan memisahkan gitu loh. Jadi kita tahu itu saatnya waktu yang tepat kita untuk ending the relationship dengan orang tersebut. Kita itu sebenarnya tahu. Nah, kembali lagi tuh pada konsep people pleaser atau black sheep itu tadi. Karena pembentukan black sheep ini sudah terjadi dari bahkan sebelum lahir ya, ketika orang tua kita tahu dia hamil gitu, pada saat itu bayi tersebut diinginkan atau enggak itu. Kalau kemudian kehamilan itu tidak diinginkan, sudah ada penolakan dari dalam, maka yang terjadi itu tadi, si orang tua ini sudah membentuk karakter black sheep di anak tersebut gitu loh. Jadi kemudian ketika muncul si anak ini lahir, akhirnya si orang tua ini juga mengasuhnya itu nggak total gitu ya. Compassion-nya itu nggak ini, ya nggak total gitu. Hingga akhirnya kadang kan kita tahu ya anak ini kok nyebelin banget gitu kan. Seringnya atau orang ini nyebelin banget gitu. Nah, itu menunjukkan kepada kita, sign kepada kita bahwa di dalam diri kita itu masih ada ikatan inner child yang mesti diperhatikan gitu. Nah itu kembali lagi bagaimana kita men-treat diri kita, merawat diri kita ketika tidak ada orang lain di sekeliling kita. Itu menunjukkan nantinya hasilnya ketika kita berada di publik, bagaimana orang respon dengan diri kita. Itu hasil daripada apa yang kita lakukan terhadap diri kita ketika di private, ketika kita sendiri, nggak ada orang lain. Nah, kembali, mirroring itu sangat powerful sekali ya. Kita gunakan itu terus-menerus. Terus, saya mau mengingatkan juga nih tentang desire. Karena dari bagaimana pikiran kita memperlakukan hati kita, pikiran kita memperlakukan yoni atau lingga kita, desire kita tersebut, itu ada akarnya ya kan, ada akar dari desire tersebut. Bagaimana kemudian kita mengolah akar itu, apakah kita terjebak di situ, kita dikontrol oleh orang lain, atau kita ingin mengontrol orang lain, atau hasil yang harus dicapai, dikontrol, gitu. Kemudian safety, bagaimana kita safe enggak di lingkungan itu, safe enggak dengan orang itu, safe enggak dengan organisasi itu, atau kelompok itu, taruhlah gitu. Kita itu ngerti, kita itu ngerasa sendiri, kita safety atau enggak, kita secure atau insecure gitu kan. Kemudian approval, persetujuan, kita ngerasa aku butuh validasi nih kalau aku ini memang dibutuhkan nih di sini gitu.
itu atau kita nggak butuh validasi gitu. Terus yang keempat adalah oneness atau manunggal, kemanunggalan dengan orang tersebut, dengan kelompok tersebut atau instansi tersebut, atau kita ingin memisahkan dari kelompok tersebut karena sudah nggak sevibrasi gitu ya. Jadi kita paham itu rootnya, karena disinilah nanti akan terjadi quantum jumpingnya itu di sini, di desire ini. Ketika kita sudah berada di energi desire itu dan kita tahu rootnya, kita nggak terlalu memberikan intention atau power di rootnya, namun kita hanya let go, kita menyadari aja, oke, aku masih dikontrol ini, atau aku masih ingin mengontrol keadaan, atau aku masih ingin menunggal, atau aku mau terpisah gitu. Kita hanya menyadari aja. Ketika kita menyadari, kita nggak ekspektasi apapun, kita let go, disinilah letak quantum jumpingnya. Karena kemudian kita compassion, energi kita itu rise up, energi kita itu naik secara luar biasa ketika kemudian kita bisa menerima apapun, gitu ya. Jadi dari netral itu tadi, kita kemudian sudah mulai bisa compassion. Tadinya kita netral nih, kita nggak black, kita nggak white, kita nggak feminim, kita nggak maskulin, kita nggak dualitas gitu ya, kita oke, netral, netral. Namun kemudian ketika pintu netral ini kita sudah lewati, kita kemudian ke adoring, kita mulai adore sekeliling kita gitu, kita mulai mengagumi keadaan kita. Wow, ternyata aku udah sampai di sini gitu kan. Kita mulai mengagumi itu. Kemudian pintu selanjutnya, setelah kita tahu, kita respect diri kita respect sekeliling kita, kemudian kita compassion, kita mulai welas asih, kita mulai mengeluarkan vibrasi lebih lagi gitu. Nah, disitulah mulai terdapat quantum jumpingnya ada di situ. Namun kita let go, kita itu kayak saat ini kayak ada di depan kita itu, kita mau lompat, di depan kita itu adalah jurang, kita mau lompat nih. Kita mau lompat, kita kalau misalnya jatuh ya sudah jatuh, berarti kita nggak nyampe, atau kalau kita lompat ya berarti kita yakin tuh kita sampai di sana gitu. Jadi nggak ada keraguan, kita hanya jalan flowing bahwa semesta mendukung dari berbagai arah gitu, right? Oke, kita masuk ke activation sekarang. Remember, ini adalah ritualnya. Teorinya, prakteknya tuh kalau kita ketemu orang lain atau kita ketemu sekeliling kita, benda-benda yang kita lihat di sini, masih nggak kita pegel dengan hal-hal yang nggak berguna gitu kan? Masih nggak kita ke-trigger dengan orang-orang yang sepele aja, yang sebenarnya itu nggak ini nggak pantas kalau kita itu hanya marah-marah hanya karena sesuatu hal yang nggak penting gitu ya. Right? Kita mulai activationnya, self compassion. Cari tempat yang aman, nyaman, relax. Serelax-relaxnya, tarik nafas dalam dan let go. Izinkan seluruh tubuh let go. Apapun feelingnya saat ini, apapun feelingnya, baik Anda merasa lega, merasa bahagia, merasa joy, atau merasa sedih, atau merasa apapun juga saat ini, izinkan hadir utuh penuh. Biarkan hadir utuh penuh. Sadari bahwa Anda berada di tempat ini, saat ini, waktu ini, itu adalah precious, sangat berharga. Karena Anda adalah harta karun itu sendiri. Anda adalah sumber dari welas asih, compassion, love, wealth. Anda sumber dari itu semua. Sadari benar-benar embodying dalam diri tubuh Anda saat ini. Biarkan
Dan izinkan semua energi apapun itu yang saat ini Anda rasakan, feel it. Dan katakan, aku sadar. Aku melihatmu. Kita lihat semua memori, semua energi, semua yang ada, yang pernah, dan bahkan yang belum kita rasakan. Terima, aku menerimamu. Aku mencintaimu. Aku mengasihimu. Aku menghargaimu. Aku menghormatimu. Dan saat ini melewati batas ruang waktu, dimensi, dan realita, aku melepasmu. Tarik nafas dalam-dalam. Kita lepaskan semuanya. Izinkan tubuh kita flowing, lepas. Anda tidak menahan apapun. Dan katakan, I am who I am. I feel compassion with myself and others. Rasakan, aku merasa belas kasih sayang terhadap diriku dan orang lain. I have compassion within me. Saya punya belas asih kasih sayang dari dalam diri saya. Claim it. Declare that. Bahwa kita mempunyai itu. Kita sumbernya kasih sayang. I love being compassionate with myself. Saya cinta. Saya mencintai belas asih yang ada di dalam diri saya. Gairah untuk mencintai, mengasihi, menghargai. Saya mencintai itu. I speak full of compassion to myself and others. Saya berbicara penuh dengan welas asih terhadap diri saya dan orang lain. I see compassion people all around me and others. Saya melihat orang-orang yang penuh welas asih di sekeliling saya dan orang-orang sekeliling saya. I let go this feeling, compassion with love and happiness. Saya melepaskan rasa welas asih ini dengan cinta dan kebahagiaan. Saat ini melewati batas ruang waktu, dimensi, dan realita. I understand being compassion is my birthright. Saya menyadari, mengerti, memahami. Menjadi welas asih dan penuh welas asih adalah hak kelahiran saya. Apapun itu. Saya mencintai, mengasihi setiap sel yang ada di dalam tubuh saya saat ini. I feel that. Rasakan rasa itu. Dari rasa bahagia, let go. Aku lepaskan. Dari rasa damai, aku lepaskan. Joyful, aku lepaskan. Kemesraan. Saya selalu mesra dengan diri saya dan orang lain. Aku lepaskan. Kedamaian. Aku lepaskan. Saat ini. Dan melewati batas ruang waktu, dimensi, dan realita.
Tubuh saya, setiap sel yang ada di dalam tubuh saya saat ini activate compassion. Dan sinarnya memancar melebihi tubuhku, melebihi rumah yang kutempati, melebihi kota yang kutinggali, melebihi negara yang kutinggali, melebihi dunia seperti bintang bersinar. Compassion. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Gerakkan seluruh tubuh, izinkan energi itu berganti. Kalau perlu Anda dancing, bergerak, dan rasakan bahwa seluruh sel-sel Anda mendengarkan apa yang Anda katakan. Compassion, activate di dalam tubuh Anda. Alright, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan hari esok. Thank you, thank you. Love you. See ya.